Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tentang salah Ningsih. Dalam video ini aku akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan kebahagiaan untuk diri sendiri. Ini berdasarkan pengalaman aku sendiri ya, yang dilakukan dalam video ini. Ya, anggap aja di sini aku tidak orang yang paling bahagia, meskipun kayak aku lebih ke bersyukur aja sama apa yang ada di dalam hidup sekarang. Oke, kalau bicara tentang bahagia, menurut aku sendiri ya, bahagia itu kan bukan dari pengakuan orang lain, bukan bersifat eksternal, tapi bahagia itu bersifat internal, yaitu dari diri kita sendiri. Kita tidak peduli dengan fashion kita, mau itu barang dari Dior atau dari barang Shopee Hall yang kita beli pas tanggal kembar aja, tetap dengan kendaraan kita, mau itu mobil Civic atau hanya motor, kita nggak peduli apa itu, karena yang apapun itu bisa membuat kita bahagia. Semua orang bisa dan berhak untuk bahagia. Aku akan membagikan beberapa tips yang sudah aku terapkan untuk diri aku sendiri, ya. Gimana cara aku bisa menciptakan kebahagiaan untuk diri aku sendiri, dan ya efeknya sih sangat-sangat positif, dan efek-efek negatif yang ada dalam diri sendiri itu kayak udah hilang aja gitu. Jadi mari kita bahas satu persatu cara menciptakan kebahagiaan untuk diri sendiri. Tips yang pertama dari aku yaitu menerima diri sendiri. Ini adalah yang paling penting untuk menciptakan kebahagiaan, karena yang menerima diri sendiri itu kan kayak kita menerima segala kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita harus bisa menerima dan mencintai itu semua, karena kan ya ketika kita dilahirkan, kita kan gak bisa memilih kita mau kaya atau miskin, kita mau berkulit putih atau saumatan, kita nggak bisa memilih kita mau berambut lurus atau kalau kan itu semua kita tidak bisa memilih, karena itu semua udah diberikan oleh Tuhan. Dan percaya aja, apapun yang diberikan Tuhan sama kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Dan kebanyakan orang kan lebih sering fokus dengan kekurangan yang ia punya tanpa ia sadari ia punya kelebihan yang bisa ia kembangkan. Dan seharusnya kita itu harus fokus dengan kelebihan kita, jadi kita bisa terus berkembang. Dan percaya deh, jika kalian bisa menerima diri sendiri, kalian bisa mencintai diri kalian sendiri, pasti kebahagiaan itu akan muncul. Pasti kalian akan merasakan kebahagiaan dengan sendiri. Jadi, ayo cintai diri sendiri dan terima diri sendiri. Tips yang kedua yaitu kurangi mengeluh dan berbanyak. Hidup itu kan sulit ya, tapi hidup itu akan jauh lebih sulit jika kamu penuhi dengan rasa keluh kesahmu. Ya, kalian sadar nggak sih manusia itu terlalu banyak mengeluh? Contohnya aja, ya hari ini hujan nih, gimana baju aku bisa kering kalau hujan terus, atau panas banget hari ini, jadi malas aku mau ngapa-ngapain kalau panas banget kayak gitu. Nah, dari situ aja bisa kita lihat kalau semua kalian keluhkan, gimana bisa bahagia coba? Ya kan? Padahal nih ya, mungkin kamu gak akan sadar kalau kalian kamu keluhkan di dalam kehidupan kamu setiap hari itu adalah kehidupan yang diimpikan oleh seseorang. Ketahuilah bahwa secapek-capeknya kamu bekerja, lebih capek lagi orang yang mencari kerja. Sebosan-bosan yang kamu mendengarkan cerewetan dari ibu kamu, lebih banyak lagi yang menginginkan mereka dicereweti oleh ibu. Jadi, jangan hanya mencari kekurangan saja, tapi lihatlah kelebihan. Syukuri apa yang kamu punya sekarang, karena di balik rasa bersyukur kamu itu ada kebahagiaan yang sesungguhnya.
Yang ketiga yaitu melepaskan hubungan toksik. Ini nih kalau kalian memiliki hubungan toksik, entah itu bersama teman, pacar, atau ada orang yang kalian rasa dia itu menghambat untuk pertumbuhan dan perkembangan di dalam hidup kalian. Dia yang sering membuat emosi kalian meledak, dia yang sering mempermainkan emosi kalian, dan dia yang sering membawa pengaruh-pengaruh negatif di dalam kehidupan kalian. Kalau ada orang-orang yang seperti itu, lepaskan saja hubungan dengan mereka dan jangan takut untuk melepaskannya. Karena ya orang itu kan bakal silih berganti datang di kehidupan kita. Kalian jangan takut kalau kalian melepaskan hubungan bersama mereka itu, kalian nggak punya teman atau nggak ada lagi orang yang berdekat kalian. No, jangan takut, percaya deh. Selama bukan kalian yang toksik, maka kehidupan sosial kalian itu akan baik. Jadi, jangan takut untuk melepaskan hubungan toksik. Tips yang keempat yaitu me time. Percaya deh, me time itu penting, sangat-sangat penting. Sebisa mungkin kalian itu harus bisa meluangkan waktu kalian untuk diri kalian sendiri. Karena kan dalam kehidupan ini pasti banyak kegiatan, banyak yang kita pikirkan, banyak hal yang bisa membuat kita jadi stres. Maka dari itu kita harus bisa meluangkan itu untuk melakukan hal-hal yang kita senangi. Gak usah yang terlalu sulit, lakukan aja dengan hal yang paling mudah. Kalau aku sendiri, aku kan suka nonton. Jadi kalau misalnya aku udah stres dengan kehidupan yang aku jalani atau aku punya masalah atau apapun itu, aku nonton dengan tenang. Dan setelah nonton itu kayak jadi bisa menemukan jalan keluar dari masalah tersebut. Jadi untuk kalian semua, luangkan waktu kalian sebisa mungkin untuk diri kalian sendiri. Tips yang kelima yaitu memiliki tujuan. Dalam kehidupan ini, kalian harus tahu apapun yang kalian buat, apapun yang kalian lakukan, kalian harus tahu tujuannya untuk apa. Contohnya aja kayak, kalian harus tahu kalian kuliah itu buat apa, kalian ikut organisasi ini itu untuk apa. Kalian harus punya tujuan untuk diri kalian sendiri. Karena orang yang memiliki tujuan pasti hidupnya akan jelas, mereka tahu arah mereka kemana, ia tahu jalan yang mau ia tuju itu dimana. Sedangkan orang yang tidak memiliki tujuan pasti hidupnya akan hampa, berasa kayak dia mengambang, aku buat ini untuk apa, aku buat itu untuk apa. Dia bakal ngerasa semua yang dia lakukan gak berguna, jadi efek di kehidupan dia ya dia ngerasa hidup dia itu jadi gak berguna. Jadi dari mana kita bisa mendapatkan kebahagiaan kalau begitu? Jadi sebisa mungkin kalian harus tahu apapun yang kalian lakukan, kalian harus tahu tujuannya apa. Dan jika kalian bisa mencapai tujuan itu, pasti kalian akan menemukan kebahagiaan kalian. Dan tidak hanya di tujuannya, proses-proses yang kalian lewati untuk mencapai tujuan itu bisa jadi di situ kebahagiaan kalian sebenarnya. So, temukan tujuan dalam hidup kalian. Oke, itu tadi beberapa tips dari aku gimana cara menciptakan kebahagiaan berdasarkan pengalaman aku sendiri. Semoga video tadi bermanfaat untuk kalian semua, dan aku sangat berharap semoga kita semua dapat menemukan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Tapi kita harus ingat juga, jangan karena kita mau membahagiakan diri kita sendiri, kita mengambil atau merebut kebahagiaan dari orang lain. Jangan sampai seperti itu. Oke, segini dulu video dari saya. Dadah, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.